Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyu Satrio, saya dari kelompok 11, NIM saya 2021 31149. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang yang bagian ikan. Nah, dengan ikan ini yang pertama kita public class-nya itu adalah ikan dan variabelnya private in status pertumbuhan, private in-nya jumlah pelet, dan yang ketiga private in-nya jumlah pop. Yang kedua, public ikan dengan metode status pertumbuhan, jumlah pelet, dan jumlah pup. Dan public in-nya get jumlah pelet dan seterusnya jumlah pelet. Ini adalah metodenya. Dan public void itu juga metode public void set jumlah in n jumlah n. Kenapa harus ada in n? Karena biar bisa nandain waktu namanya nilai netralnya. Bisa kita tulis 0 atau n juga. Dan yang codingan yang nomor line 23 sampai 25 adalah public n get jumlah pop, yang dimana ini untuk mengambil pop. Dan yang ke ini adalah set jumlah pop, yang dimana kita mengatur berapa jumlah pop yang ada pada codingan tersebut. Dan public void set status pertumbuhan in n, status pertumbuhan untuk mengatur status pertumbuhan lele yang ada di sini. Dan public void beri pelet adalah perintah untuk membeli pelet atau instruksinya. Dan public void beri pup ada jumlah pup, dan cek ada di sini ada cek kondisi tubuh, dan ini adalah merupakan metode juga. Dan public void cek kondisi tubuh ini apa tuh namanya, metode yang digunakan untuk mengecek kondisi tubuh. Nah, jika jumlah pelet kurang dari 3 dan jumlah pup kurang dari 1, artinya itu bertumbuh. Dan public void tumbuh ini adalah perhitungan status menggunakan if, yang dimana jika status pertumbuhan lebih dari 4 maka dia sudah dewasa. Dan public void display fish adalah untuk menampilkan atau untuk menampilkan nilai output tersebut. Yang pertama adalah untuk menampilkan status tumbuh, kedua adalah jumlah pelet, dan yang ketiga jumlah pop. Dan public string get status tumbuh teks adalah untuk menampilkan dan atau menandakan bahwa ini masih telur. Dan case pertama itu lele kecil, case kedua itu lelenya sedang, dan case ketiga lele dewasa, dan terakhir lele siap digoreng. Dan yang ini adalah public get status pertumbuhan untuk return status pertumbuhan tersebut. Dan public set string gambar untuk menyeting gambar, jadi sesuai, kalau misalnya ini telur maka akan tampilkan gambar telur. Dan yang kedua lele kecil maka menampilkan lele kecil. Dan yang ketiga, dan selanjutnya adalah lele sedang akan memberikan lele sedang. Dan yang ketiga lele dewasa akan memberikan lele dewasa. Dan yang keempat, yang return lele siap digoreng itu menampilkan lele yang sudah digoreng. Dan codingan selanjutnya adalah yang bagian lele. Package tugas PBO yang tadi. Dan inilah publikasi lele extends ikan yang ini. Private string nama ikan, dan seterusnya adalah public lele. Dan private string ini merupakan variabel, public lele ini adalah metodenya, dan ini adalah constructor-nya. Public void cek kondisi tubuh adalah untuk mengecek apakah ini tumbuh atau tidak, dan ini hasilnya jikalau tumbuh. Dan public void tumbuh ini adalah metodenya, get status pertumbuhan 5, set jumlah pelet min 2, dan set jumlah get jumlah pop dalam kurung min 3, set status pertumbuhan get status pertumbuhan dalam kurung plus 1, public string get jenis ikan nama ikan. Sekian presentasi dari saya, selambinya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Abdul Hoyer dengan NIM 2021 31121. Di sini saya uh, dari kelompok 11, yang dimana proyek besarnya sendiri itu kami mengonsep bahwasannya kami akan membuat tentang pertumbuhan ikan lele. Makanya
kelompok kami membagi menjadi 3 tim. Yang pertama ada yang sebagai desainer yang mendesain GUI ataupun mendesain karakter serta mendesain background yang apa aja untuk mendesain hal apa aja yang mendesain tapi membantu juga untuk codingannya. Terus ada tim coding. Ini tim coding ini adalah Wahyu Satrio dan juga Fitro Hananda Ikrom. Sedangkan saya adalah tim desain. Oke, untuk sebelumnya kami mm, sudah sering berkumpul untuk membahas tentang skenario nya. Bisa dilihat sendiri di GitHub-nya bahwasanya kami sudah mengupdate tentang skenario-nya, akan tetapi skenario itu sudah kami update menjadi yang terbaru gitu. Oke, untuk selanjutnya sendiri, apa yang sudah saya kerjakan adalah membuat guanya, membuat guai, tapi ini masih beta gitu, masih dalam tahap beta, yaitu masih dalam tahap pengembangan. Yang jika kita run akan menghasilkan seperti ini, Hello Fish dari kelompok 11 itu masih beta gitu. Apabila mekanismenya itu apabila kita awalnya itu kita harus melahirkan lele dulu. Ini merupakan telur lele. Nanti akan muncul di sini lele. Lele telur. Oke. Habis itu kita akan memberi dia pup. Nah, memberi pup nanti hasilnya menjadi telur lele. Masih telur lele. Itu kita di pelet lagi. Jumlah pelet satu, jumlah pup satu. Beri pup lagi. Oke. Nanti di bawah itu di runningnya ada dua ini. Kita beri pelet lagi. Oke, terus beri pelet lagi. Beri pelet. Akhirnya dia menjadi lele kecil. Oke. Dengan jika dia sudah apa si telur lele ini sudah mendapatkan 3 pup, maka si lele ini akan bertumbuh gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita kasih dia pup. Pup lagi. Akan di runningannya itu muncul pup. Pup lagi. Oke. Beri pup lagi. Terus kita beri pelet satu. Beri pelet lagi satu lagi. Beri pelet lagi satu lagi. Dia menjadi lele sedang. Oke. Terus lagi kita akan terus itu mekanisme itu diulang-ulang sampai dia menjadi lele dewasa gitu. Oke, kita lanjut sampai dia menjadi lele dewasa. Kita beri pup lagi. Beri pup lagi. Beri pelet. Beri pelet. Oke. Beri pup. Beri pelet. Oke, sekarang dia sudah menjadi lele dewasa. Setelah dia menjadi lele dewasa, dia sudah bisa digoreng gitu. Oke. Dia sudah bisa digoreng nantinya. Nanti akan dilahirkan bahwasanya habis goreng itu akan menjadi akhir dari perjalanan si lele ini. Oke, akan tetapi ini desain ini masih beta itu masih akan berlanjut sampai final project nanti pada tanggal 17 eh, Januari. Terus pun kita bisa lihat di sini saya sudah mendesain gimana nanti jadinya. Karena kita sering bertukar ini di WA. Jika kita tidak bertemu maka desainnya akan beda-beda. Nah, ini desain prototipenya jika nanti akan jadi. Ini merupakan judul gamenya Hello Fish. Terus ini si telur ikan lele itu. Terus di sini ada pelet dengan karakternya ini pelet. Terus ada pup, nah ini, terus ada goreng ini. Ini masih akan terus berlanjut dan mengalami perkembangan lebih lanjut. Nah, oke terus bagaimana sih cara saya mendesain karakter-karakter tersebut bisa kita lihat di sini. Kita buka dulu foldernya di karakter. Nah, saya menggunakan Adobe Illustrator untuk mendesain semua ini karakter-karakter ini. Mulai dari si telur lele tadi sampai desain logonya. Saya menggunakan ini. Terus nanti gimana sih ada perubahan size-nya gimana gitu. Bisa tinggal kita resize gitu. Misalnya habis mendesain, saya butuh ukuran kecilnya lebih kecil daripada yang desain saya gitu. Saya desain defaultnya ukuran 1080 kali 1080 pixel. Akan tapi jika kita mendesain gitu dalam Java gua ini karena desainnya kita tidak bisa resize sendiri di di GUI-nya ini. Kalau misalnya kita nge-resize-nya nih, nge-resize ini maka dia akan kepotong. Maka itu kami butuh meresize nya di
di aplikasinya langsung gitu. Dengan cara misalnya saya butuh ukuran segini nih, ukurannya segini. Nah, habis ukurannya segini, saya lihat di properties. Di properties, habis itu di paling bawah. Nah, ini ada width sama height. Habis itu saya ke desain aplikatornya, saya bikin project baru, terus sesuai dengan ukuran ini. 150 dan 140 untuk width dan height-nya. Misalnya 140 misalnya di sini ya. 140 di create. Nah, habis itu saya akan memindahkan si telur lele ini yang sudah saya desain ke sini. Nah, kan itu bisa kelihatan ini terlalu besar. Nah, maka nanti akan saya resize sampai ke ukurannya itu. Nah, habis itu seperti biasa akan saya ekspor. Kayak saya ketengahkan dulu. Nah, habis itu akan saya ekspor dan nanti makanya di sini banyak sekali file-file atau folder resize dengan nama resize terus ada resize 2 karena itu mengalami pengembangan gitu biar sesuai dengan ukuran yang seakan kami butuhkan. Oke, hanya habis itu saya akan menjelaskan tentang program kelas public class Fish beraksi ini. Di Fish beraksi ini seperti yang sudah saya tadi presentasikan, jika kita tadi pada tombol si itu akan ditekan UAS, ditekan itu, maka di runningannya itu akan terlihat gitu, akan terinput sendiri bahwasanya kita memberi dia pup, memberi dia pellet, memberi dia pup, memberi dia pellet gitu. Nah, kenapa? Karena di sini di saya mendeklarasikan ikan fish terus ada konstruktornya new ikan, new lele. Habis itu ada pengulangan do sama while dan seperti biasa ada sistem print line itu untuk menampilkan gitu. Untuk menampilkan sekian dari saya. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bukan apabila sih, tapi masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Handaikrom. NIM saya 2021 31137. Di sini saya akan menjelaskan kelas lele main swing.java. Kelas lele main swing.java ini merupakan kelas untuk membuat GUI dari project UAS PBO. Yang pertama di sini ada kelas lele main swing yang memiliki banyak tipe data dan variabelnya. Dan tipe data JFrame, label, dan JButton merupakan tipe data yang diinisialisasikan menggunakan javax.swing. Jadi misalnya Java ini dihilangkan, nah maka tipe data yang di sini tidak bisa dipakai, tidak dikenali. Jadi diperlukannya import javax.swing. Jadi sebuah konstruktor lele main swing dia menginisialisasi sebuah objek bernama fish yang merupakan new ikan. Maksudnya apa? Fish sama dengan new ikan merupakan variable fish, objek fish yang memiliki semua nilai yang ada di kelas ikan, yaitu status pertumbuhan, jumlah parent, dan metode-metode yang ada di dalam kelas ikan. Selanjutnya create and show GUI, dia sebuah metode, dan set fish image sebuah metode juga. Selanjutnya untuk create and show GUI method di sini diinisialisasi satu buah objek bernama frame yang merupakan new JFrame dengan memiliki sebuah prakata yaitu hello fish from kelompok 11 beta. Create and show ini
dibuat agar tampilan GUI-nya itu dapat tampil di saat run program. Selanjutnya frame.setDefault close operation gframe exit on close merupakan tampilan GUI-nya agar dapat di close. Lalu frame.setLayout bernilai 0. Selanjutnya text ini sama dengan dia merupakan objek baru dari jTextField. Di sini belum ada nilainya karena di sini akan berisi nilai dari ikan lele yang akan dilahirkan. Lalu txt_setBound adalah di sini nilai x, di sini nilai y, di sini nilai height, di sini nilai weight, di sini nilai height. Lalu text jenis .set opaque bernilai true dan set editable bernilai false. Di sini menggunakan background dengan dengan color berwarna white atau putih. Di sini tertulis jelas untuk mengatur warna pada background. Lalu text jenis .set horizontal alignment dia teksnya berada di tengah-tengah center. Selanjutnya menambahkan button melahirkan si lele dengan objek baru bernama lele. Lalu ada tampil sebuah tulisan lahirkan lele di pada tampilan GUI-nya. Lalu mengatur posisi lele, mengatur posisi tulisannya, dan menambah konten ke frame bernama lele. Lalu menambahkan sebuah label dengan objek baru, objek label. Lalu diatur posisinya, x-nya 104, y-nya 50, lalu weight-nya 150 dan height-nya 150. Lalu menambahkan button. Lalu ada btn beri pellet merupakan objek dari gbutton. Lalu ada tulisannya beri pellet. Lalu selanjutnya button beri poop merupakan objek baru dari jbutton beri poop. Lalu kita atur posisinya sedemikian rupa. Lalu set background dan lain-lain. Lalu selanjutnya memasukkan teks jumlah pellet. Di sini font size-nya bernilai 9 pixel, HTML-nya. Lalu atur posisinya sedemikian rupa dengan set of vacuum bernilai 2. Lalu masukkan teks jumlah poop. Di sini juga sama seperti tadi, ininya 9 pixel dan yang lain-lainnya juga sama. Lalu button untuk reset yaitu back, ini merupakan sebuah objek dari gbutton dengan perakatannya yaitu goreng. Jadi ketika kita memencet goreng, lalu apa-apa yang ada di dalam itu akan hilang dan mereset ulang. Lalu menambahkan sebuah teks yaitu hasil. Lalu menambahkan add action listener. Lalu menambahkan action listener untuk Daisy dan memasukkan add action listener tombol kembali ke menu utama. Jadi ketika memencet goreng akan kembali ke menu utamanya dan secara default gitu. Lalu di sini kita membuat sebuah metode bernama button beri pellet. Pada GUI-nya ada tulisan beri pellet.
Lalu jumlah pelet ditambah dengan metode fish yang di atas tadi. Fish itu memiliki semua apa-apa yang ada di dalam kelas ikan. Lalu sama kayak tadi, button beri pup untuk memberi makan pup. Lalu jumlah pup sama dengan fish dot get jumlah pup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya pasti banyak. Yang bermanfaat kita pelajari sama-sama, yang bermanfaat dipelajari, yang tidak bermanfaat dihindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.